Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan, dalam kuliah Ilmu Penyakit Umum. Dengan topik kali ini, bronchopneumonia. Metode yang paling umum digunakan untuk mendiagnosa bronchopneumonia adalah pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan pemeriksaan pencitraan. Pada pemeriksaan fisik, penderita bronchopneumonia ditemukan demam, vokal primitus kanan dan kiri tidak sama, ada dullness atau pekak di atas area yang terkonsolidasi, auskultasi paru-paru, terdengar ada suara yang menggelegak, dan adanya tempat-tempat di mana suara pernapasan menjadi lebih lemah. Pada pengujian laboratorium dilakukan hitung darah lengkap untuk melihat apakah ada infeksi bakteri, yaitu peningkatan leukosit, kultur bakteri untuk mengidentifikasi bakteri apa yang penyebabnya, biakan dahak dari sampel dahak, pemeriksaan serologis PCR, polymer chain reaction, dan lain-lain, dan juga dilakukan resistensi tes. Pemeriksaan pencitraan dengan sinar ronsen akan terlihat beberapa kekeruhan kecil noduler atau retikulonodular, kekeruhan tidak merata dan atau konfluen, opak area peradangan, parensim paru normal dapat terlihat di antara bercak-bercak peradangan. Pemeriksaan CT scanning akan memperlihatkan banyak opasitas pada pola lobular, area konsolidasi dapat tumpang tindih, kemudian akan berkembang menjadi area konsolidasi yang lebih besar. Ini adalah hasil CT scan paru-paru, sehingga kita bisa melihat irisan paru-paru dari paling bawah sampai ke atas. Bronkoskop adalah alat untuk melakukan visualisasi trachea dan bronchus yang berfungsi untuk diagnostik dan terapi penyakit paru. Dalam perkembangannya, bronkoskop dibagi atas bronkoskop rigid atau kaku dan bronkoskop fleksibel. Alat bronkoskop memiliki kamera dan lampu di ujungnya. Bronkoskop akan dimasukkan melalui hidung atau mulut ke dalam tenggorokan hingga mencapai paru-paru pasien. Bronkoskopi biasanya menggunakan bronkoskop yang lentur. Namun, bronkoskop yang kaku juga kadang-kadang dibutuhkan, misalnya pada perdarahan dalam paru-paru atau adanya benda asing di dalam saluran pernapasan. Prosedur bronkoskopi ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosa adanya infeksi, tumor, atau penyakit pada paru-paru. Selain itu, bronkoskopi dapat pula bertujuan mengambil sampel lendir atau jaringan di dalam paru-paru dengan melakukan biopsi, atau mengambil benda asing atau sumbatan lain dalam saluran napas, dan sebagai pengobatan untuk penyakit paru-paru. Oksimetri nadi adalah untuk mengukur kadar jumlah oksigen di dalam darah. Sebuah sensor ditempatkan di jari digunakan untuk mengukur jumlah oksigen dalam darah. Dapat digunakan untuk menentukan berapa luas infeksi bakteri sebenarnya. Apakah itu sudah mempengaruhi kapasitas darah untuk mengangkut oksigen atau tidak. Normalnya, saturasi oksigen dalam darah lebih dari 97%. Insiden atau kejadian bronchopneumonia baru lebih kurang 156 juta orang per tahun. Insiden pada anak-anak lebih tinggi daripada dewasa. Kematian pada anak di bawah 5 tahun 28-34%, yaitu hampir 1 juta anak-anak usia tersebut setiap tahun meninggal oleh karena bronchopneumonia. Ini jauh lebih besar daripada jumlah kematian akibat penyakit menular seperti infeksi HIV, malaria, atau tuberkulosis. Bronchopneumonia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, atau karena keadaan hipostatik yang lama, dan yang terakhir akibat aspirasi. Infeksi bakteri biasanya penyebabnya adalah Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan spesies Proteus.
sedangkan virus yang paling sering adalah virus influenza dan adenovirus dan coronavirus. Infeksi fungus biasanya oleh Candida dan Histoplasma. Pneumonia hipostatik adalah radang paru-paru yang diakibatkan terlalu lama berbaring karena sakit keras. Aspiratif pneumonia adalah pneumonia yang terjadi karena masuknya cairan amnion, makanan, minuman, atau benda asing ke dalam saluran napas. Pneumonia akibat infeksi bakteri menyerang dan menyebabkan kantong udara paru-paru menjadi meradang dan berisi cairan, nanah, dan sel-sel mati. Pneumonia bakteri bisa hanya melibatkan satu bagian kecil paru-paru atau bisa mencakup seluruh bagian paru-paru. Ringan atau beratnya pneumonia karena bakteri tergantung kepada 1. Kekuatan bakteri, 2. Seberapa cepat diagnosa dan diobati, 3. Usia pasien, 4. Kondisi kesehatan secara keseluruhan. Penyebab bronkopneumonia yang paling sering adalah infeksi paru oleh bakteri. Dan bakteri yang paling sering menyebabkan bronkopneumonia adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza tipe B atau HIB, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Pada infeksi nosokomial, bronkopneumonia yang terjadi disebabkan oleh bakteri-bakteri Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus species. Biasanya orang tertular di rumah sakit ketika berobat karena penyakit lain, di mana imun tubuhnya sedang lemah sehingga sulit melawan infeksi baru. Bronkopneumonia yang terjadi di rumah sakit juga biasanya diinfeksi oleh bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotika. Viral pneumonia adalah komplikasi dari virus yang menyebabkan pilek dan flu. Sepertiga dari kasus pneumonia disebabkan virus. Banyak pneumonia virus sembuh sendiri dalam beberapa minggu, namun yang parah dapat fatal. Pada tahun 2014 menurut CDC, pneumonia dengan flu sebagai penyebab kematian ke-8 di Amerika Serikat. Saat ini, pneumonia akibat COVID-19 sedang pandemi. Gejala pneumonia awal pneumonia virus banyak mirip gejala flu. Batuk dengan lendir kuning atau hijau, demam, gemetar atau kedinginan, kelelahan, berkeringat, kebiruan dari bibir, letih, dan lesu. Beberapa virus dapat menyebabkan radang paru-paru, termasuk adenovirus, penyebab pilek dan bronkitis pada umumnya, cacar air atau virus varicella zoster, influenza, virus pernapasan sinsisial yang menyebabkan gejala seperti dingin, COVID-19 yang sedang pandemi sekarang. Virus-virus tersebut dapat ditularkan di komunitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perawatan kesehatan lainnya. Pneumonia jamur adalah infeksi paru-paru oleh jamur. Hal ini dapat disebabkan oleh jamur endemik atau jamur oportunistik atau kombinasi keduanya. Kematian kasus pada pneumonia jamur dapat sampai 90% pada pasien-pasien yang imunokompromis. Sedangkan pasien yang imunokompeten umumnya merespon dengan baik terhadap terapi anti jamur. Jamur-jamur yang menyebabkan bronkopneumonia. 1. Exosmosis yang memiliki lesi paru primer dan penyebarannya hematogen. 2. Endosmosis yang dimulai dengan infeksi pernafasan yang sering mandiri, disebut juga demam Foley atau demam San Joaquin. 3. Pneumocystis pneumonia yang biasanya terjadi pada orang yang imunokompromis, terutama HIV/AIDS. Jamur berikutnya adalah sporotrichosis, terutama penyakit limfokutan, tetapi dapat melibatkan paru-paru juga. Kelima, Salmonella spiralis, dikontrak melalui inhalasi tanah yang terkontaminasi dengan ragi, dapat bermanifestasi sebagai infeksi paru-paru dan sebagai diseminata. 6. Aspergillosis, menghasilkan aspergillosis pulmonal invasif. Jamur berikutnya, walaupun jarang, Candidiasis.
memiliki manifestasi paru pada pasien-pasien HIV/AIDS yang imunokompromis. Yang terakhir, scedosporiosis paru-paru yang disebabkan oleh Aleschera boydii juga merupakan keterlibatan jamur yang sangat langka di paru-paru. Pneumonia hipostatik adalah sejenis pneumonia yang berhubungan dengan orang tua atau orang yang lemah yang tetap dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Cairan cenderung mengendap di satu area paru-paru, sehingga terjadi bronkitis atau bronkiolitis dan akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi sehingga terjadi radang pneumonia. Pneumonia aspirasi adalah sejenis infeksi paru-paru yang disebabkan masuknya sejumlah bahan yang relatif besar yang berasal dari perut atau mulut ke dalam paru-paru. Tanda dan gejala sering termasuk demam dan batuk onset yang relatif cepat. Sampailah kita pada akhir bagian ketiga kuliah bronkopneumonia. Terima kasih.